Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Utama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang mana berkat rahmatnya jualah sehingga kita bisa bernapas pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 20 Cikali, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah pada hari ini. Langsung saja ke susunan acara kita. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Quran oleh teman kita Reni Mulyasari SPD. Kepada Reni Mulyasari SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Reni Mulyasari, semoga apa yang dibacanya menjadi rahmat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Asnita Sulaiman. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Linda Ertati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 26 Kinali yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 di SD 26 Kinali ini. Dan selawat berangkaikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 26 Kinali beserta karyawan. Baiklah, di sini kita melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh teman kita atau guru kita yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 11 di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan hendaknya nantinya Ibu yang melaksanakan atau Ibu Nur Hidayati ini dalam pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan baik, sehingga hendaknya nantinya bisa membawa nama baik SD Negeri 26 Kinali ini. Amin. Dan dapat berbagi kepada kita semuanya hendaknya. Amin. Ilmu yang didapatkannya itu akan bisa dia tularkan kepada kita semua, sehingga kita bisa hendaknya membawa perubahan yang positif di SD Negeri 26 Kinali ini. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari guru kita Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Nur Hidayati dipersilakan. Saya sebagai moderator mohon mundur diri. Jika ada kata yang salah saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat. Apakah semangat
Pada hari ini saya akan menyampaikan mensosialisasikan budaya positif kepada Bapak Ibu Majelis Guru di SD 26 Kenali. Yang materi ini sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak beberapa minggu belakangan ini. Seterusnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang selalu mensupport saya untuk bisa berada di titik ini, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang selalu mensupport saya, memberikan motivasi kepada saya sehingga saya berada di titik ini. Semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, supaya acaranya lebih happy, enjoy ya. Jadi sebelum acara kita melakukan ice breaking dulu. Ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Seperti ini. Tepuk santiak, ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiak. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Oke semuanya. 1, 2, 3. Berdiri. Berdiri kita. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Lebih semangat ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk santiak, ampu suwo, ampu kida, dua ampu santiak. Oke, terima kasih. Selamat dulu Bapak Ibu. Potong lagi. 2, 3 ya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sosialisasi di kelas ini, alangkah baiknya kita melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas kita selama kita melakukan sosialisasi. Ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Gunanya kesepakatan kelas ini kita bikin, itu kesepakatan kelas yang kita bikin nanti kita patuhi secara bersama-sama dari awal acara kita sampai akhir. Nah, kira-kira yang pertama apa kesepakatan kelas kita Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Bagus, datang tepat waktu. Oke. Berarti kita nanti kalau ada break kita cepat ya. Kalau seandainya kita break nanti jam sholat, jadi berarti kita kembalinya datang tepat waktu ya Pak Ibu ya. Oke. Bagus, luar biasa. Yang kedua, apa kira-kira? Menjaga kebersihan. Ya good, menjaga kebersihan. Berarti nanti setelah acara kita bersihkan ya kelas kita ya Pak Ibu ya. Kita pastikan tidak ada lagi sampah yang bertebaran di kelas kita. Oke. Masih ada Pak Ibu? Menonaktifkan HP. Boleh. Menonaktifkan HP selama kegiatan. Oke. Menonaktifkan selama kegiatan. Oke. Masih ada Pak Ibu? Oke, menyimak aktif berarti ya. Anggota peserta Bapak Ibu harus aktif, menyimak dan aktif. Udah. Udah cukup Bapak Ibu? Udah. Ini adalah kesepakatan kelas kita yang pertama, yaitu datang tepat waktu, berarti on time ya Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk kembali tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menonaktifkan HP selama kegiatan berlangsung. Bagus. Yang keempat, menyimak dan aktif dalam mengikuti sosialisasi. Baik. Baik Bapak Ibu, sampailah kita kepada acara sosialisasi budaya positif yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Pasaman Barat, CGP Sumatera Barat. Lanjut Ibu Rita. Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya menurut Bapak ini tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kuadrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penuh hormat. Belum lagi. Ya. Ibu, saya ulangi lagi ya Pak Ibu ya, slide-nya belum diganti. Sebagai anggota, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya siswa kita di lingkungan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita menuntun siswa kita dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena kita tahu murid kita itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya Bu Asnita ya. Jadi tugas kita adalah menuntun. Ada kata kuncinya itu menuntun. Dan kembali lagi sebelum kita menuntun siswa tentu kita harus bisa menuntun diri kita sendiri. Ya, bagus sekali. Lanjut. Jadi dari yang melatar belakangi tujuan pendidik tersebut, jadi ada materi tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil belajar Pancasila? Masih. Kita nyanyikan bersama-sama? Ya. Oke ya. Kita bacakan seperti bernyanyi ya. Ya, Ada Bapak Ibu yang ingin mewakilkan membacanya? ada. Ya, silakan Bu Asmi. Sini saja ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Supaya bersemangat, silahkan berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkesinambungan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Asnita Sulaiman. Nah, berarti profil pelajar Pancasila itu adalah yang menjadi target tujuan pembelajaran kita di Indonesia, Bapak Ibu. Dengan cara melakukan pembelajaran yang merdeka, berpihak kepada siswa-siswa kita. Utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa kita. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa-siswa kita. Bapak Ibu, di sini ada sebuah ilustrasi. Nanti kita praktekkan kepada Bapak Ibu agak 2 orang ya. Jadi ceritanya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Itu yang bagi yang A ya Pak Ibu ya. Kemudian tugas yang B, rekan Anda, berarti teman kita, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda
teman Anda boleh menunjuk, memahami, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang menjadi A atau yang menjadi B? Yang menggepal tangan, kemudian yang merayu supaya temannya yang A ini membuka kepala tangannya. Oke, siapa? Ibu Maulida Asni sebagai A, berarti kepala tangannya. Yang membuka, yang merayu Bu Ida supaya membuka kepala tangannya siapa? Ibu Ijur. Ibu Ijur aja. Nah, ayo Bapak Ibu kita saksikan Bu Ida mengepal tangannya dan Bu Jurnita merayu Bu Ida. Apakah Bu Ida ini mau nanti membuka kepala tangannya atau tidak mau membuka sama sekali? Boleh pakai mikrofonnya, boleh pakai mikrofon, boleh dirayu, boleh dirayu. Nenek, silakan Bu Asni. Bagaimana caranya terserah. Ini lontong. Membuka enggak? Boleh. Boleh, pokoknya ibu merayunya atau menjanjikannya sesuatu atau marah atau bagaimana terserah Bu Asmi. Buka ya. Enggak mau. Buka. Enggak mau. Ya, sih, Bang. Buka. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Ida, Bu Asni. Akhirnya Bapak Ibu, Bu Asni berhasil membuka kepalan tangan dari Bu Maulida Asni. Ayo kita kasih aplaus Bapak Ibu. Nah, seru ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti ini ya Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bu Ida itu yang bertugas untuk mengepal tangan itu ada posisi kontrol yang ada dalam diri Bu Ida. Kita sama namanya ya, nanti dibaca sama fasilitator nama kita sama ya. Emang sama Pak. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri Bu Maulida. Apakah Bu Maulida itu membuka tangannya atau sama sekali tidak membuka? Jadi kita sebagai seorang guru juga seperti itu Bapak Ibu. Kita ada kelas, posisi kontrol itu ada pada diri anak. Dan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, bagaimana kita membujuk, membuat strategi pembelajaran yang menarik dan sebagainya agar nanti anak ini bisa senang di kelas, merdeka belajar dan pembelajaran itu berpihak kepada anak-anak kita. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri anak, tetapi kita yang menjadi pembukanya. Bagaimana cara kita? Itulah yang harus kita pelajari, baik itu dari segi strategi nanti atau gaya belajar, media pembelajaran, agar nanti anak-anak ini merasa bahagia di kelas, senang, merasa merdeka dalam belajar. 3. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu apa artinya? Ayo, ya silakan Bu Nur Hayati. Saya rasa disiplin itu mematuhi peraturan yang telah disepakati. Mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati. Oh, boleh kita kasih aplaus Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Lanjut slide-nya Ibu Rita. Bagus sekali, jawabannya sangat bagus. Berarti disiplin itu adalah berasal dari kata menurut bahasa itu disiplin. Yang juga ya. Kata disiplin itu secara bahasa artinya belajar.
makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Lanjut Bu Rita. Bapak Ibu semuanya masih semangat ya? Masih ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah ilustrasi atau cerita pengalaman yang dialami oleh salah seorang dari majelis guru di sekolah kita, yaitu Bu Penny ya Bu Penny ya. Nah, ini Bu Penny, guru kelas 5 di SD 2 Kinari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Penny, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Boleh dikasih beberapa menit? Ya, silakan. Ibu siapa dulu? Bu Jurinita. Nih, pakai nih. Ya. Alasan Andi meminta-minta makanan temannya yaitu dia ingin bertahan hidup yang pertama. Oh, bagus, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Bagus. Bu Molidas nih. Apa kira-kira? Menurut saya, kenapa Andi itu sering meminta bekal makan siang temannya? Mungkin dia kurang dapat perhatian orang tuanya. Kalau menurut saya, apa yang akan saya lakukan itu adalah untuk memanggil orang tuanya kenapa anaknya tidak membawa bekal ke sekolah. Ya, terima kasih Molidas nih. Luar biasa sekali Bapak Ibu jawabannya ya. Luar biasa sekali. Benar, memang benar. Yang pertama yaitu kenapa Andi meminta makanan temannya? Karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan. Mungkin Andi ini terlambat bangunnya, mungkin orang tuanya tidak menyediakan sarapan dan sebagainya. Maka Andi akan memberi dampak itu ke kelasnya, di kelas. Dia dengan sering meminta makanan kepada temannya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Kita harus melakukan sosialisasi, berkolaborasi dengan orang tua dalam pemecahan masalah Andi. Good job. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, 3. Bapak Ibu, lanjut kita ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, ini ada sebuah kasus, beberapa kasus yang sering kita alami di sekolah. Sekarang saya akan mau bertanya kepada Bapak Ibu. Mari kita berlatih, apakah kasus yang ada di layar ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang terjadi Bapak Ibu, kalau bedanya hukuman dengan konsekuensi itu,
Kalau hukuman itu sifatnya Mendapatkan anak. ya bagus Bu Asnita, merugikan anak, dan perkataan yang kita sampaikan kepada siswa itu perkataan yang tidak baik. Misalnya, buka sepatumu, atau karena tidak pakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah, kamu tidak boleh memakai sepatu sampai jam pulang. Nah, itu salah satunya bentuk kalimat menghukum. Jadi apa dampak yang kita dapat dari menghukum itu? Mungkin siswa kita mentalnya akan kena mentalnya. Bagus. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya anak-anak ini merasa ada kesadaran dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kesannya tidak mempengaruhi mental siswa. Misalnya seperti itu menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Berarti karena dia mencoret tugas temannya, kemudian dia mengganti kertas tugas temannya tersebut. Kira-kira Bapak Ibu bisa paham apa perbedaan antara menghukum dengan konsekuensi? Bisa paham Bapak Ibu? Terima kasih. 3. Seterusnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru atau restitusi. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai menghukum ini adalah itu yang kita jelaskan tadi ya Pak Ibu ya. Kita tidak bisa memberikan hukuman kepada anak yang dampaknya nanti berdampak kepada mental siswa kita sendiri. Yang kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini kita sebagai guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa kita, seakan-akan ada rasa dalam diri siswa kita itu apa yang dia lakukan itu adalah suatu perbuatan yang salah. Seperti pertanyaannya seperti ini. Dengan kamu terlambat datang ke sekolah, misalnya siswa kita terlambat. Dengan kamu terlambat datang ke sekolah, apakah itu sesuatu perbuatan yang salah atau benarkah anak ibu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita berikan suatu pertanyaan kepada anak kita yang nantinya anak kita ini sadar dalam dirinya kalau perbuatannya yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah. Bukan kita seperti ini, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Dan sebagainya. Kita mencaci maki siswa kita, itu adalah suatu perbuatan yang menghukum yang harus kita jauhi Bapak Ibu ya. Yang kemudian sebagai teman. Sebagai teman, misalnya anak kita terlambat. Kenapa kita akan memberikan pertanyaan kepada anak kita, kenapa dia terlambat? Apa yang menyebabkan dia terlambat? Kita cari solusinya bersama-sama. Besok kamu masih terlambat. Kita tanya seperti itu. Demi ibu, kamu sayang kan sama ibu? Kita boleh berbicara seperti itu Bapak Ibu. Demi ibu, kamu tidak boleh terlambat besok lagi anak ya. Seperti itu. Kemudian pemantau ini kita sebagai guru akan selalu memantau. Nanti beberapa anak kita yang kasusnya terlambat lah misalnya, sehari masih terlambat, 2 hari masih terlambat, 3 hari, dan kita selalu memantau perkembangan anak-anak kita, apakah dia akan selalu terlambat terus atau dia akan berubah setelah diberi pertanyaan-pertanyaan posisi kita sebagai teman dan rasa bersalah tersebut. Kemudian sebagai manajer, silakan Bu Rita, lanjut slide-nya Bu Rita. Terus baik Bapak Ibu, mari kita lihat video yang kita tayangkan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman,
4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa Kak? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Baik Bapak Ibu, masih semangat? Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menonton video yang saya saksikan barusan? Boleh Bapak Ibu angkat tangannya untuk meluahkan perasaannya? Oke, Ibu Desi, silakan. Ya, setelah saya melihat video saya merasa menangis. Saya sering menghukum namun saya kena terlambat. Ya, sedih ya. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Oh, berarti apa Ibu? Bu Desi melihat video itu merasa sedih karena ada beberapa kali dilakukannya di posisi menghukum ya Bu Desi ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Yang di sini silakan. Bapak bantu Bu, kasih mic-nya. Ya, jadi setelah saya juga melihat video tadi, sama juga seperti kata Ibu Desi, saya juga sedih karena saya juga merasa bersalah karena telah juga sering menghukum anak-anak kalau datang ke sekolah terlambat. Jadi setelah melihat itu saya sadar supaya tidak sering marah-marah lagi kepada anak-anak jika terlambat. Jadi saya menunjukkannya dengan secara lemah lembut. Mungkin karena anak-anak itu terlambat karena ada faktor yang membuat mereka terlambat yang tidak mereka sengajai. Terima kasih Miss ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masih ada? Bu Nur, masih ada Bu Nur? Masih ada Bapak Ibu? Bu Asni? Ya, terima kasih Ibu Miss Dini dan Bu Desi ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami materi ini, ternyata sama saya pribadi juga sama yang dirasakan dengan Ibu Desi dan Miss Dini. Ya, selama ini kita sering memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ternyata itu dampaknya sangat luar biasa kepada anak didik kita. Baik itu dari segi mentalnya akan terganggu, bahkan dia tidak akan mau lagi. Atau anak kita ini dendam kepada kita. Apalagi kita mengajar di SMA Bapak Ibu ya. Kalau di SMA kan kita pernah jadi siswa SMA. Kalau guru-guru marah kepada kita pasti kita mendongkol ya Pak Johannes ya. Ibu pegang-pegang mewah, pasti anak itu merasa dendam di hatinya. Jadi jangankan nilai positif yang tertanam, bahkan nilai yang negatif sudah tertanam pada diri anak kita. Jadi Bapak Ibu, untuk kedepannya kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, apalagi Bapak Ibu, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini telah saya coba menerapkan kepada siswa di kelas 5 kemarin. Yaitu ada beberapa anak, 2 orang anak yang bermasalah, dan saya tangani dengan cara saya sebagai posisi saya sebagai manajer. Bapak Ibu, kita lihat ya tayangan videonya ya Bapak Ibu ya.
Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah kita rumuskan bersama-sama? Belum. Kalau udah tahu di bagian yang mana yang kita langgar? Jadi kira-kira kedepannya apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Febrina. Saya duduk di bangku kelas 6B dan saya sangat senang berdiskusi sama Ibu Nur Hidayati. Dan saya sangat senang menyelesaikan permasalahan saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali telah meluangkan waktunya mengikuti pada pagi hari ini. Kenapa Ibu panggil Ali Burhanto hari ini? Karena kemarin Ibu mendapat laporan dari salah seorang guru tiket kalau Ali akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolahnya. Nak. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu apa alasannya? Kenapa Ali terlambat? Saya sering bergadang sama teman-teman, Bu, dan saya pengen ke sekolah, Bu. Bergadang sama teman-teman. Jadi waktu sholat malamnya tidak cukup. Tidak, Bu. Ya, terus ibu pun pasti seperti Ali jika jika waktu di malam hari dan istirahat ini tidak cukup, ibu juga akan kesiangan bangun paginya. Kira-kira kalau boleh tahu dengan Ali sering bergadang malam hari menyebabkan Ali terlambat ke sekolah, itu suatu perbuatan yang benar atau salah? Salah, Bu. Ya, setuju. Karena kita harus disiplin terhadap waktu dan disiplin untuk datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana, apa yang Ali akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ali ini? Saya tidak akan bergadang lagi, Bu. Ya, setuju sekali. Berarti Ali tidak akan bergadang lagi ya. Kemudian Ali juga harus kembali benar-benar dan memahami kesepakatan kelas yang telah kita rumuskan secara bersama-sama. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang telah Ali langgar? Disiplin. Disiplin. Baik, kira-kira bisakah Ali untuk memperbaiki diri Ali untuk tidak terlambat lagi ke depannya? Bisa? Semoga Ali lebih rajin lagi sekolahnya, lebih tidak ada terlambat lagi ya, Nak ya. Silakan masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ibrahim, kelas 6B. Saya senang sekali berdiskusi sama Bu Nur Hidayati tentang masalah saya di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempraktekkan posisi saya Bapak Ibu sebagai manajer, memang yang saya rasakan dampaknya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang saya rasakan sendiri. Jadi anak-anak itu ada perasaan kesadaran dalam dirinya bahwasanya pelanggaran atau kesalahan yang dia lakukan itu adalah suatu yang salah. Dan anak tersebut, siswa kita bisa mencari solusi untuk kedepannya dari permasalahan yang dia alami. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu ya bisa memposisikan diri kita untuk selanjutnya kepada anak-anak kita
posisi sebagai apa tadi? Sebagai merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu, sebelum kita memposisikan diri kita sebagai 5 posisi kontrol guru tersebut, sebelumnya kita harus membuat disiplin positif yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita di kelas Bapak Ibu yaitu harus membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini akan kita berkolaborasi kita dengan anak kita untuk menentukan apa kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama-sama, kita patuhi secara bersama-sama, kita rumusi secara bersama-sama untuk beberapa semester ke depannya. Dan dari kesepakatan kelas yang telah kita sepakati itu nanti akan tahu kita siapa siswa kita yang melanggar kesepakatan kelas. Kemudian kita proseslah siswa kita itu dengan memposisikan diri kita sebagai seorang guru, baik itu sebagai manajer, sebagai seorang teman, pemantau, dan merasa bersalah dan sebagainya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti perbuatannya baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seterusnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas ini kita berkolaborasi, berdiskusi dengan siswa kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seterusnya, keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh murid dalam pembelajaran pendidikan agama yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu masuk tepat waktu. Yang kedua mengerjakan latihan dan PR yang diberikan oleh guru di sekolah. Yang ketiga bergantian berbicara ketika dalam pembelajaran. Yang keempat izin secara bergantian. Yang kelima menjaga kebersihan kelas. Jadi Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas yang telah kita rumuskan bersama siswa-siswa kita, jadi ini kita tempel di dinding kelas supaya anak-anak kita selalu mengingat kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama harus kita patuhi. Nanti ada beberapa siswa kita yang melanggar, baru kita proses memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol seorang guru. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu memiliki perbedaan. Baik Bapak Ibu, dari slide ini peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Ya bagus. Berarti melatih siswa kita untuk bertanggung jawab, meletakkan kembali buku ke tempatnya. Bagus. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang harus kita bikin yaitu kita harus saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain dan bersabar.
Kemudian menggunakan masker, berarti itu kesehatan dan keselamatan. Lanjut Bu Rita. Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas yang telah saya lakukan di sekolah, yaitu ini dokumentasinya Bapak Ibu. Yaitu ini adalah keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama siswa di kelas. Ini dokumentasinya. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Mana dia? Akan berkelanjutan kita laksanakan secara bersama-sama di sekolah kita dalam penanaman budaya positif di SD 26 Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah pemateri yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya beberapa orang mengenai materi yang telah saya paparkan tadi. Ya, boleh Bu Maulida Asni. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya. Adapun pertanyaannya dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira yang menyebabkan disiplin sekolah itu? Salah satunya anak datang terlambat, kemudian anak yang sering meminta makanan kepada temannya. Sekian, terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu buat Bu Maulida ya. Walaupun udah siang-siang Bapak Ibu tetap semangat ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita menemukan anak-anak kita yang bermasalah, terlambat, salah satu contohnya kata Bu Maulida Asti tadi, terlambat atau meribut di kelas, itu kembali kita lagi memahami atau menanyai kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak-anak didik kita. Berarti kita harus bekerja sama menanyai siswa kita, bekerja sama dengan orang tuanya di rumah, agar nanti permasalahan yang siswa, misalnya kita sering melihat siswa yang super aktif di kelas, ada apa Ibu temukan? Ada. Sering super aktif di kelas, itu bisa jadi anak ini tidak ada mendapatkan kebahagiaan di rumah seperti itu. Jadi di sekolah itulah dia bermain dengan senang hati, dan dia tidak memikirkan dengan dia bermain itu merugikan kepada orang lain. Dan itulah tugas kita sebagai guru, menasihati anak itu, mencari solusinya bersama-sama dengan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan berangsur-angsur untuk menerapkan di sekolah kita yang sama kita cintai ini. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih ada? Kita cukupkan? Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara sosialisasi budaya positif oleh saya sendiri, Nur Hidayati SPDI, calon guru PGRA angkatan 11 Pasaman Barat, dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan berimbas manfaatnya kepada Bapak Ibu, dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini, yaitu di SD 26 Kinali. Saya sebagai pemateri minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Kepada Allah saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun, kepada manusia saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan